Halo teman kece, how are you today? I hope you're having a fabulous day today. Ketemu lagi dengan Kak Jihan untuk membahas soal kelas 9 dengan topik Plants, Animals, Technology, or Natural Phenomena. But first, let's read the text together with Kak Jihan. Let's learn about heat waves. You probably expect summer days to be hot. But some days are hotter than others. And when unusually hot weather that lasts for 2 or more days, that's a heat wave or heat event. To be considered a heat wave, the temperature needs to be higher than the historical average for the affected area. 3 days of 27 degrees Celsius or 80 degrees Fahrenheit weather in Anchorage, Alaska during July would be considered a heat wave. Those same temperatures in Miami, Florida, though, would be considered normal. A heat wave usually occurs when a strong band of winds known as a jet stream moves closer to the poles. The jet stream forms where cold, polar air meets warm air from the tropics. Sometimes, large curves in the jet stream can lead to a high-pressure system remaining over an area for longer than usual. In a high-pressure system, cool air sinks toward the ground. This air warms and dries as it descends. If this warm descending flow of air keeps air near the ground from rising, it becomes a heat dome. This cap of hot, dry air warms the surface and stops clouds from forming. Clouds help cool Earth's surface by reflecting the sun's rays and producing rain. Without cloud cover or storms, the trapped air can heat up to dangerous temperatures. Heat waves can be life-threatening. These events kill more people in the United States than all other extreme weather events, such as tornadoes, blizzards, and hurricanes. But it's not just a US problem. More than 160,000 people died from extreme heat worldwide between 1998 and 2017. Sweating is the body's way of cooling off. Extreme heat can cause a person's body temperature to rise faster than it can cool off. This can lead to heat-related illnesses such as heat exhaustion and heat stroke. If untreated, these can cause damage to the body's organs and even death. Older adults, young children, and those who are sick are more at risk during heat waves. Heat waves can contribute to droughts. Land can dry out, which makes it easier for forests to burn down by the fire. Water becomes less available. People may also use more water, electricity, and transportation to try to stay cool. This can cause water shortages, power outage, and blackouts. Farms may experience crop failure, or livestock may die. Across the globe, heat waves appear to be happening more frequently and lasting longer. Experts say climate change is responsible for this rise in the number of heat events. Climate change is also making the air more humid. This means there's no moisture in the air. This can make it harder for people to cool off by sweating. Climate change is way too detrimental than you think, which is why it is important to stop it. Now for the question, which of the following questions cannot be answered by using the information in the text? Before answering the question, mari kita terjemahkan dulu bacaannya. Mari kita belajar tentang gelombang panas. Kamu mungkin mengira kalau hari-hari di musim panas terasa menyengat panasnya. Tetapi, beberapa hari bahkan jauh lebih panas daripada yang lain. Dan ketika cuaca panas yang luar biasa mulai berlangsung selama 2 hari atau lebih, ini bisa kita sebut dengan gelombang panas atau fenomena panas. Untuk dianggap sebagai gelombang panas,
suhu harus lebih tinggi dari riwayat rata-rata area yang terkena dampak panas. Jika selama 3 hari berturut-turut suhunya mencapai 27 derajat Celcius atau 80 derajat Fahrenheit di Anchorage, Alaska selama bulan Juli, maka sudah bisa dianggap sebagai gelombang panas. Suhu yang sama di Miami, Florida bagaimanapun akan dianggap normal. Gelombang panas biasanya terjadi ketika kumpulan angin kencang yang dikenal sebagai aliran jet bergerak mendekati kutub. Aliran jet terbentuk di mana udara di bagian kutub yang dingin bertemu dengan udara panas atau udara hangat dari daerah tropis. Kadang-kadang, kurva besar dalam aliran jet dapat menyebabkan sistem tekanan tinggi tetap berada di suatu area lebih lama dari biasanya. Dalam sistem tekanan tinggi, udara dingin tenggelam ke tanah. Udara ini menghangat dan mengering saat turun. Jika aliran udara hangat yang turun ini membuat udara di dekat tanah tidak naik, maka akan berubah menjadi kubah panas. Tutup udara kering yang panas ini menghangatkan permukaan dan menghentikan pembentukan awan. Awan membantu mendinginkan permukaan bumi dengan memantulkan sinar matahari dan menghasilkan hujan. Tanpa lapisan awan atau badai, udara yang terperangkap dapat memanas dan mencapai ke suhu yang berbahaya. Gelombang panas dapat mengancam nyawa. Fenomena ini membunuh lebih banyak orang di Amerika Serikat daripada peristiwa cuaca ekstrim lainnya, seperti tornado, badai salju, dan angin topan. Namun, ini bukan hanya masalah Amerika Serikat saja. Lebih dari 160.000 orang meninggal akibat suhu panas yang ekstrim di seluruh dunia antara tahun 1998 dan 2017. Berkeringat adalah cara tubuh untuk mendinginkan diri. Panas yang ekstrim ini dapat menyebabkan suhu tubuh seseorang naik jauh lebih cepat dan cenderung lebih sulit untuk suhu tubuhnya mulai mendingin. Hal ini dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan panas, seperti kelelahan karena panas maupun serangan panas atau heat stroke. Jika tidak diobati, akan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh bahkan kematian. Lansia, anak kecil, dan mereka yang terkena penyakit bawaan lebih berisiko mengalami gelombang panas. Gelombang panas dapat menyebabkan kekeringan. Lahan yang mengering membuat hutan lebih mudah terbakar oleh api. Oleh karena itu, persediaan air mulai terbatas. Orang-orang juga mulai menggunakan lebih banyak air, listrik, dan kendaraan pribadi agar merasa lebih sejuk. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan air dan pemadaman listrik. Karena peternakan juga mungkin akan mengalami gagal panen atau matinya hasil ternak di seluruh dunia, gelombang panas tampaknya terjadi lebih sering dan berlangsung lebih lama. Para ahli mengatakan perubahan iklim bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah peristiwa panas ini. Perubahan iklim juga membuat udara menjadi lebih lembab. Ini berarti lebih banyak uap air di udara yang dapat mempersulit seseorang untuk mendinginkan diri dengan berkeringat. Dampak perubahan iklim jauh lebih merugikan daripada yang kamu kira. Oleh karena itu, penting untuk segera menghentikannya. Dari bacaan tersebut, pada soal ditanya, mana dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang tidak dapat dijawab menggunakan informasi yang ada di teks? Oke teman kece, mari kita perhatikan baik-baik dan analisa dulu ya pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A. Does excessive consumption of water and livestock cause climate change? Apakah penggunaan air dan binatang ternak yang berlebihan menyebabkan perubahan iklim? Pertanyaan ini tidak dapat ditemukan jawabannya di dalam teks ya teman-teman, karena teks hanya memberikan informasi mengenai dampak gelombang panas terhadap penggunaan air secara berlebihan dan matinya binatang ternak. Namun, di dalam teks tidak dibahas mengenai pengaruh konsumsi air dan ternak secara berlebihan terhadap perubahan iklim. Jadi, ini adalah jawaban yang benar ya teman-teman, karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab melalui teks. Pilihan jawaban B. Would heat waves likely affect air quality in the affected area? Dapatkah gelombang panas mempengaruhi kualitas udara di daerah yang terkena dampak? Pertanyaan ini dapat ditemukan jawabannya di dalam teks, sehingga pilihan jawaban ini salah ya teman-teman. Jawaban dapat kita lihat di kutipan, heat waves
can contribute to droughts, which makes it easier for forests to be burnt down by the fire. Yang artinya gelombang panas dapat menyebabkan kekeringan sehingga hutan akan lebih mudah terbakar. Jika ada kebakaran hutan, tentu udara di sekitarnya akan terpengaruh oleh asap dan abu yang berterbangan, yang menyebabkan kualitas udara menurun. Pilihan jawaban C. Can heat waves contribute to rocketing food prices? Mungkinkah gelombang panas berkontribusi terhadap naiknya harga pangan? Pertanyaan ini dapat ditemukan jawabannya di dalam teks, sehingga pilihan jawaban ini salah. Jawaban untuk pertanyaan ini bisa dilihat di kutipan, "Farms may experience crop failure or livestock may die," yang artinya lahan-lahan pertanian dapat mengalami gagal panen atau ternak mungkin mati. Jika ini terjadi, maka persediaan pangan menurun. Akibatnya, harga pangan mungkin akan naik karena permintaan pangan melebihi persediaan pangan. Pilihan jawaban D. What are the ways to protect ourselves from the dangers of heat waves? Cara apa saja yang dapat melindungi diri kita dari bahaya gelombang panas? Pertanyaan ini dapat ditemukan jawabannya di dalam teks, sehingga pilihan jawaban ini salah. Jawaban bisa ditemukan di kutipan, "Sweating is the body's way of cooling off. Extreme heat can cause a person's body temperature to rise faster than it can cool off. This can lead to heat-related illnesses such as heat exhaustion and heat stroke." Kutipan ini artinya, berkeringat adalah cara tubuh kita untuk mendinginkan diri. Panas yang ekstrim dapat menyebabkan suhu tubuh seseorang naik lebih cepat daripada yang dapat didinginkan oleh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan panas, seperti kelelahan akibat panas dan serangan panas. Jadi, dari bacaan, kita dapat berusaha mendinginkan tubuh kita supaya terlindungi dari bahaya gelombang panas. Cara yang dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan pakaian tipis dan menyalakan pendingin udara. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apakah kalian bisa tebak mana pilihan jawaban yang benar? Betul sekali teman kece, kalian luar biasa. Jawaban yang paling benar untuk soal di atas adalah pilihan jawaban A. Does excessive consumption of water and livestock cause climate change? Nah, gimana menurut kalian? It's easy, right? Kak Jihan punya satu soal lagi nih yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.